Baik, saya akan lanjutkan. Tadi kita sudah bahas tentang average deviation atau mean deviation untuk data tunggal, terus untuk data yang berbentuk frekuensi, data tunggal yang berbentuk frekuensi. Nah, yang ketiga, kalau datanya berkelompok, maka caranya sesuai dengan 6 langkah ini, ya. Rumusnya sama. Untuk mencari average deviation untuk data kelompok, maka sigma fx dibagi dengan n. Tapi bedanya kalau ini bentuknya distribusi frekuensi, nanti dicari, yang pertama mencari midpoint dulu atau nilai tengahnya masing-masing interval. Nanti terus mengalihkan dengan frekuensi terhadap midpointnya, terus mencari min data kelompok, terus mencari deviasi setiap interval, ya, dengan cara x midpoint dikurangi dengan min, terus mengalihkan dengan x, terus mencari deviasi rata-rata. Rumusnya sama, hanya bedanya mencarinya dengan cara dicari dengan nilai midpoint atau nilai tengahnya. Nah, ini contohnya. Ini misalkan bentuknya data berkelompok, kemudian ini ada intervalnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kelas interval. Nah, ini totalnya jumlah datanya ada 80. Kita ingin mencari AD atau average deviation. Nah, pertama kali ini masing-masing sudah ada frekuensinya. Ini misalkan soalnya begini, kita tidak usah mencari diawali dari data tunggal dulu. Ini sudah bentuknya data kelompok yang memiliki frekuensi. Ini kita cari X-nya dulu adalah ini midpoint-nya, nilai tengahnya, atau bisa ditandai dengan mid atau X mid atau X tengah, nilai tengahnya. Ini nilai tengah dari 70 sampai 74. Berarti 70 sampai 74 itu jaraknya berapa? Ada 5. Berarti 70, 71, 72. Nilai tengahnya adalah 72. Terus begitu sampai data ke kelas interval ke 10, dicari nilai tengahnya, terus dikalikan F dengan X. Nah, ini dikalikan. Ini perhitungannya saya kira mudah. Ini dikalikan semuanya pakai kalkulator. Ingat, jangan lupa untuk menggunakan kalkulator. Tidak usah dibayangkan karena ini sulit, ya. Jadi cukup dengan kalkulator, tinggal dibaca langsung bisa dicari hasilnya. Terus ini sigma fx, ya. Nah, sigma fx itu gunanya untuk apa? Sigma fx itu gunanya untuk mencari rata-rata. Nanti mencari minnya adalah sigma fx dibagi dengan n. N itu jumlah datanya. Ini jumlah sigma fx-nya adalah 3745 dibagi dengan 80, maka rata-ratanya sekian. Nah, untuk mencari AD, maka harus mencari sigma fx-nya yang hasil perkalian midpoint dengan X, ya. Nah, X-nya ini adalah selisih antara nilai midpoint dengan rata-rata yang sudah kita dapatkan tadi sebelumnya. Nah, ini rata-ratanya berapa? Ya, ini dicari. Ini misalkan data yang pertama, caranya seperti tadi, berarti 72 dikurangi rata-rata, berarti 46,8125, hasilnya sekian, plus. Terus sampai data terakhir, misalkan 22 dikurangi dengan rata-rata, berarti 46,8125, hasilnya min. Nah, setelah itu nanti dikalikan dengan F yang ini. Ini dikalikan, hasilnya adalah ini. Nanti coba di rumah dicek kembali cara mengerjakannya bagaimana, nanti dipelajari. Nah, setelah itu sigma fx berarti ini dijumlahkan semuanya. Sigma fx dijumlahkan. Terus mencari AD atau average deviation atau deviasi rata-rata, itu adalah sigma fx dibagi dengan n. N itu jumlah data tadi, ya.
Berarti kita dapatkan 756,8750. Ini hasil perhitungan kalkulator dibagi dengan 80, maka hasilnya average deviation-nya adalah sekian, jadi 9,461. Nah, semoga bisa dipahami. Untuk jenis atau contoh dari perhitungan deviasi rata-rata untuk data kelompok yang lain nanti bisa dilihat, bisa dipraktekkan untuk contoh dari soal yang bentuk distribusi frekuensi yang sudah kita bahas untuk latihan kemarin sebelumnya. Nah, berikutnya adalah deviasi juga, namanya deviasi standar atau standard deviation. Nah, ini di praktek fisika sering digunakan deviasi standar. Simbolnya adalah sigma atau SD. Ini dikarenakan deviasi rata-rata memiliki kelemahan, kemudian dibakukan atau distandarisasi sehingga memiliki kadar kepercayaan atau reliabilitas yang lebih baik. Ini hasil dari evaluasi yang didapatkan dari standar deviasi rata-rata yang sebelumnya sudah kita bahas, bahwa deviasi standar ini memiliki tingkat kepercayaan lebih baik daripada deviasi rata-rata. Untuk perhitungannya, untuk data tunggal, untuk rumusnya ini SD atau kadang ditulis dengan sigma, itu adalah akar dari sigma E kuadrat dibagi dengan N, ya. Atau bisa juga bentuknya, karena X kecil ini merupakan hasil selisih antara X dengan X bar atau rata-rata atau min, maka ini bisa dijabarkan seperti ini, atau sigma sama dengan akar sigma XI min X bar dibagi dengan N. N itu adalah jumlah datanya. Menurut contohnya saya kira mudah. Nah, ini yang pertama mencari rata-rata dulu, min dulu, sigma X, ini jumlah semuanya untuk data tunggal dibagi dengan jumlah datanya ada berapa. Ini misalkan minnya ketemu 70. Mencari SD-nya berarti akar X kuadrat. X kuadrat itu adalah ini ya, X pertama mencari X-nya itu berarti X min X bar. Misalkan ini X-nya 73 dikurangi 70, ini berarti plus 3. Terus 78 dikurangi 70 berarti plus 8. Ini sampai data terakhir 67 dikurangi 70 min 3. Nah, itu kemudian nanti disigmakan, ini sama dengan 0. Nah, setelah itu kita kuadratkan X min X bar atau min ini dikuadratkan masing-masing, ini menjadi sigma E kuadrat. Nah, sigma kuadrat dimasukkan di sini terus dibagi dengan N, ini adalah 7. SD-nya adalah standar deviasinya 7,03. Nah, kalau itu datanya tunggal. Kalau datanya frekuensi, caranya hampir sama dengan yang mencari deviasi rata-rata tadi. Pertama mencari min-nya dulu, rata-ratanya, terus mencari deviasi, terus mengkuadratkan ya, selisih tadi X min X bar dikuadratkan, terus mengalihkan dengan frekuensinya, terus mencari deviasi rata-rata, sigma Fe kuadrat per N. E kuadrat itu adalah Xi min X bar atau X min ME min dikuadratkan dibagi dengan N. Kalau datanya kelompok, nah nanti bedanya mencari tengahnya, nilai tengahnya, terus kalikan dengan midpointnya dengan frekuensi, terus mencari min, mencari deviasinya untuk min, terus mengkuadratkan, terus mengalihkan dengan frekuensi, dikalikan dengan E kuadrat, terus mencari deviasi standar atau standar deviasi. Nah, kegunaan dari deviasi standar atau deviasi rata-rata ini sebagai ukuran untuk mengetahui variabilitas data sekaligus mengetahui homogenitas data. Jika deviasi rata-rata atau deviasi standar makin besar,
maka berarti semakin besar variabilitas datanya atau semakin kurang homogen. Jadi kalau datanya semakin lebar, itu datanya semakin kurang homogen. Nah, contohnya misalkan ada data yang di bawah rata-ratanya terlalu jauh, nah, maka berarti jaraknya terhadap rata-rata itu semakin lebar, maka itu semakin kurang homogen. Tapi kalau semakin mendekati rata-rata, itu adalah homogen. Nah, ini contoh penggunaan deviasi, standar, min dalam dunia pendidikan. Ini misalkan mencari nilai, menentukan nilai A, B, C, D, E. Seperti di kuliah itu menggunakan A, B, C, D, E. Ini contohnya menggunakan A, B, C, D, E. Jadi untuk menetapkan nilai batas lulus misalkan dicari passing grade ya dengan patokan. Misalkan min plus 0,25 SD. Ya, berarti kan kita harus mencari rata-rata dari kelas itu berapa, terus mencari standar deviasinya. Nah, syarat minimal lulus berarti rata-rata ditambah 1/4 dari SD. Itu adalah lulus. Berarti misalkan berapa ya kan. Kalau kemudian dibagi-bagi menjadi huruf A, B, C, D, E, maka nanti bisa dipecah. Ya, nilai A itu berapa, nilai B berapa, batasnya C berapa, sesuai dengan min atau plus setengah atau 1,5 SD. Nah, ini kita menentukan dengan patokan. Nah, untuk mengubah atau konversi raw score atau skor mentah menjadi skor standar belasan, maka nanti bisa dirubah. Yaitu misalkan nilai standar 0 sampai 10, maka menggunakan patokan konversi. Nah, konversinya nanti kita menentukan ini harus jaraknya harus seimbang. Nilainya 1 sampai 10. Kalau 0 sampai 100 ya nanti berarti minnya diatur lagi. Syarat batas minimalnya berapa, terus nanti sampai nilai yang tertinggi sampai nilai terendah. Itu contoh dari penggunaan standar deviasi. Kalau di dunia pendidikan juga bisa mencari ranking. Misalkan 3 ranking atas, ranknya termasuk pandai, terus tengah, terus ada bawah. Tetapi jenis pengelompokan ini sudah ditolak di dunia pendidikan karena tidak mengenal ranking. Ada juga yang masih rapot yang masih menggunakan ranking, ada juga yang sudah tidak menggunakan ranking. Nah, itu kira-kira contoh aplikasinya. Nah, kemudian kalau varian itu adalah sigma kuadrat atau S kuadrat. Varian itu merupakan jumlah kuadrat dari deviasi nilai individual terhadap data rata-rata kelompok. Salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas data nanti dengan ini ya, S kuadrat ya. Jadi S kuadrat itu adalah varian, tapi untuk S itu adalah standar deviasi. Nah, sekian dulu untuk materi hari ini tentang ukuran variabilitas data. Kita bisa simpulkan bahwa tadi ada beberapa jenis dari variabilitas data. Ada ring, terus ada deviasi sendiri, ada deviasi rata-rata, ada deviasi standar, terus yang terakhir adalah varian. Nanti untuk beberapa jenis soal sudah saya jelaskan, mungkin nanti bisa dibuat latihan untuk soal-soal yang sudah pernah kemarin saya berikan, terus Anda cari berapa ringnya, berapa deviasi rata-ratanya, berapa deviasi standarnya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.